Kami akan menjelaskan tentang perbedaan individu dalam organisasi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Martifa Nurul Hanifah, Iftitah Fatania Kamilova, Pradipta Witaradia, dan Muhammad Kafka. Asas cycle ditemukan pada tahun 1987 oleh Benjamin Snyder. Asas cycle atau Attraction, Selection, Attrition. Asas cycle adalah sebuah model yang menjelaskan bagaimana individu yang berbeda cenderung berinteraksi dengan organisasi dan bagaimana organisasi dapat membentuk kultur dan keanggotaan mereka melalui 3 tahap utama, yaitu attraction, ketertarikan, kedua selection, seleksi, dan attrition, atrisi. Lalu yang kedua adalah pengaruh perbedaan individu di tempat kerja. Yang pertama adalah keberagaman. Keberagaman dalam sebuah organisasi menghasilkan beberapa keuntungan, misalnya kinerja yang lebih baik secara keseluruhan, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan juga tenaga kerja yang lebih terlibat. Nah, tenaga kerja yang beragam tidak hanya memperluas kemampuan rekrutmen, tetapi juga memperdalam pemahaman perusahaan terhadap beragam kebutuhan pelanggan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajer yang menghargai kontribusi yang berbeda dari setiap karyawan dapat menciptakan lingkungan kolaboratif, di mana individu dengan keterampilan, ekspektasi, dan pengalaman yang berbeda dapat bekerja sama secara harmonis. Keberagaman tenaga kerja juga dapat memberikan pandangan baru dan beragam yang dapat meningkatkan keunggulan perusahaan. Selain itu, keberagaman tenaga kerja juga membantu meruntuhkan stereotip masyarakat dan mendorong kemajuan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang ditunjukkan. Ketika kelompok minoritas melihat adanya representasi dalam organisasi mereka akan lebih merasa diikutsertakan dan dihargai. Nah, lingkungan yang inklusif ini tidak hanya mendukung pertumbuhan individu, tetapi juga berkontribusi pada suasana tempat kerja yang positif, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian di sini dapat dipahami sebagai pola perilaku, emosi, dan proses berpikir yang relatif stabil yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sifat-sifat yang konsisten ini membantu memprediksi bagaimana seseorang akan merespons dalam berbagai situasi, memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku mereka. Nah, mengenali pola-pola ini tuh sangat penting untuk memahami perilaku organisasi, karena hal ini memungkinkan kita untuk mengantisipasi bagaimana individu akan berinteraksi dan berkontribusi pada dinamika tim. Kepribadian harus dipahami juga secara mendalam agar berbagai kepribadian dalam tim dapat secara strategis menetapkan peran yang selaras dengan kekuatan individu yang meningkatkan produktivitas dan juga menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan kohesif. Selain itu, kepribadian pemimpin juga berpengaruh secara signifikan dalam membentuk budaya organisasi dan gaya operasional. Karena pemimpin yang percaya dan mendorong otonomi cenderung menciptakan suasana yang lebih inovatif dan kolaboratif dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan pengawasan yang kaku dan kontrol formal. Sejalan dengan pentingnya pemahaman mendalam tentang kepribadian dalam pengelolaan tim, penerapan wawasan tersebut dalam proses pengambilan keputusan SDM dapat mengurangi risiko ketidakcocokan perekrutan. Hal ini juga dapat menghemat waktu dan sumber daya, dan juga mempromosikan lingkungan kerja yang lebih efisien dan harmonis. Lalu yang ketiga adalah bakat dan kemampuan. Nah, bakat ini adalah kecakapan alami seseorang untuk mempelajari hal-hal baru, atau sesuatu yang dimiliki oleh individu sejak lahir atau juga dikembangkan sejak dini yang membantu untuk memahami ide-ide baru dengan cepat. Bakat mewakili potensi yang ada di dalam diri, seperti alat bawaan yang memungkinkan individu itu untuk mengambil keterampilan dan informasi yang lebih cepat daripada orang lain. Misalnya, seseorang dengan bakat yang kuat mungkin akan lebih mudah mempelajari bahasa baru atau memecahkan masalah matematika yang rumit karena pikiran mereka itu secara alami cenderung untuk menyerap konsep-konsep yang baru. Sementara itu, kemampuan adalah keterampilan dan pengetahuan aktual yang diperoleh oleh individu melalui pembelajaran dan latihan dari waktu ke waktu yang mencakup dari hal yang individu tersebut pelajari di sekolah, melalui pelatihan atau melalui pengalaman kerja. Nah, kemampuan juga dapat meningkat apabila individu itu memiliki bakat yang sama dengan kemampuannya. Contohnya adalah, meskipun seorang individu itu memiliki bakat alami dalam bidang musik, dibutuhkan latihan bertahun-tahun untuk mengembangkan kemampuan memainkan alat musik dengan baik. Lalu yang keempat adalah person perception. Nah, person perception ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seorang individu itu mengevaluasi orang lain yang berakar kuat pada cara ia memperoleh, memproses, dan juga mengkategorikan informasi tersebut. Menurut perspektif ini, setiap individu itu memasuki interaksi interpersonal dengan ekspektasi tetap atau kerangka mental tentang bagaimana sesuatu seharusnya itu berjalan atau terlihat.
Filter internal ini menyederhanakan dunia sosial yang kompleks dengan membantu untuk menyaring informasi dalam jumlah yang besar dengan cepat, yang juga dapat membuat penilaian yang cepat tanpa upaya kognitif yang berlebihan. Nah, pemrosesan otomatis ini merupakan alat yang efisien dalam lingkungan yang bergerak cepat, memungkinkan tanggapan langsung terhadap skenario yang sudah dikenal. Salah satu manfaat yang signifikan untuk tempat kerja adalah pemrosesan kognitif ini itu dapat dimanfaatkan melalui intervensi yang ditargetkan. Nah, program-program pelatihan ini itu dirancang untuk membantu karyawan mengenali penilaian otomatis mereka dan mengembangkan strategi untuk menangkalnya. Dengan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pandangan yang tetap dapat mengaburkan persepsi, organisasi atau perusahaan kemudian dapat memberdayakan tenaga kerja mereka untuk berinteraksi dengan lebih bijaksana antara satu dan yang lainnya. Pendekatan proaktif ini pada akhirnya akan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga membantu menciptakan lingkungan di mana semua karyawan itu punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Lalu yang kelima adalah sikap. Nah, sikap ini itu adalah kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap seseorang atau sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Sikap ini berfokus pada orang, objek, atau peristiwa tertentu dan juga dapat bervariasi tergantung pada keadaan. Nah, penting untuk diingat juga kalau sikap itu adalah konstruk hipotetis, di mana sikap tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Sebaliknya, sikap itu dapat disimpulkan dari hal-hal yang dikatakan oleh orang atau perilaku yang mereka tunjukkan, baik dalam percakapan sehari-hari, survei formal, maupun studi observasi. Ketika individu itu mengatakan bahwa dia menyukai atau tidak menyukai sesuatu, individu itu mengekspresikan sikap yang mengungkapkan kecenderungannya terhadap orang atau objek tersebut. Lalu yang terakhir adalah emosi. Nah, memahami emosi ini dapat membantu kita untuk memahami ide-ide lain seperti dinamika dalam tim. Michael West dalam buku Muchinsky yang berjudul Psychology Applied to Work menjelaskan bahwa berbagai emosi itu berperan dalam bagaimana tim kerja berfungsi dan terutama 3 dari emosi ini tuh cenderung negatif. Kecemburuan misalnya, itu muncul saat seseorang merasa terancam atau mengalami pengucilan dari kelompoknya. Emosi ini tuh umum terjadi saat anggota tim itu merasa kalau rekan kerja yang berkuasa atau berpengaruh itu mendapatkan perlakuan istimewa. Selain itu, perasaan cemburu juga dapat muncul saat individu mengamati bahwa orang lain itu lebih mudah diterima di dalam tim, dan tindakan pemimpin tim ini seringkali meningkatkan sentimen ini. Selanjutnya ada rasa bersalah yang dapat mendorong beberapa anggota tim itu untuk bekerja lebih keras dalam membina hubungan mereka dengan mendedikasikan waktu dan perhatian yang ekstra kepada orang lain. Dalam lingkungan tim, perasaan ini dapat dipicu ketika anggota merasa bahwa orang lain itu tidak menunjukkan kepedulian yang cukup terhadap kesejahteraan kelompok. West juga menyatakan kalau sinyal-sinyal yang menimbulkan rasa bersalah seringkali diarahkan kepada pemimpin tim yang dianggap memegang tanggung jawab utama untuk menjaga kohesi. Kesedihan juga bisa menjadi faktor dalam tim, terutama setelah kepergian seorang anggota yang memiliki peran penting dalam mengurangi konflik atau mendukung rekan kerja. Kesedihan ini tuh dapat dirasakan tidak hanya oleh mereka yang masih ada, tetapi juga anggota tim yang pergi mungkin merasakan kesedihan karena kehilangan seluruh tim. Motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi bisa intrinsik, kepuasan pribadi, atau ekstrinsik, gaji atau pengakuan. Kepuasan kerja dipengaruhi lingkungan, hubungan sosial, dan keselarasan nilai. Goal setting, equity theory, serta feedback reward meningkatkan motivasi. Kedua, person job fit, kesesuaian kemampuan dan minat dengan pekerjaan meningkatkan kinerja. Analisis pekerjaan, seleksi, dan job crafting membantu memastikan kesesuaian ini. Ketiga, perbedaan nilai dalam tim. Perbedaan nilai bisa meningkatkan kreativitas atau memicu konflik. Dinamika tim, budaya organisasi, dan team building membantu mengelola perbedaan ini. Individual differences mencerminkan variasi karakteristik individu yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku di tempat kerja. Salah satu faktor utama adalah perbedaan generasi yang terbentuk dari pengalaman sosial dan budaya yang membentuk nilai, motivasi, serta gaya kerja. Ada baby boomers, memiliki gaya kerja yang loyal, pekerja keras, menghargai hierarki dan stabilitas. Lalu ada generasi X, memiliki gaya kerja yang mandiri, fleksibel, skeptis terhadap otoritas, dan fokus pada work-life balance. Dan yang terakhir ada generasi Y atau milenial, yang memiliki gaya kerja inovatif, ambisius, mengutamakan makna kerja, fleksibilitas, dan apresiatif. Pengaruh perbedaan individual terhadap kinerja. Dampak pada kinerja individu. Kepribadian berpengaruh pada adaptasi dan kinerja kerja, misalnya extrovert versus introvert. Individu dengan kepribadian tipe A, kompetitif ambisius, cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas dibandingkan tipe B yang lebih santai. Dampak pada kinerja tim.
Keberagaman dalam tim meningkatkan kreativitas dan efektivitas pemecahan masalah. Konflik dapat muncul akibat perbedaan gaya kerja dan nilai, memerlukan kepemimpinan serta komunikasi yang efektif. Lalu, dampak pada kinerja organisasi. Keberagaman individu mendukung inovasi dan daya saing organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan individu dapat menyebabkan konflik, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan turnover karyawan. Lalu untuk yang terakhir ada strategi manajemen untuk mengelola perbedaan individual. Nah, banyak orang itu mungkin berpendapat kalau perbedaan secara individual dalam organisasi itu dapat menimbulkan konflik atau masalah. Namun, faktor itu bisa menjadi kekuatan yang dapat memperkaya dinamika dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Kita bisa mengelola perbedaan individual tersebut dengan berbagai cara. Contohnya adalah membangun self-awareness. Kita tahu bahwa setiap individu itu memiliki keunikannya masing-masing, seperti dalam pengalaman, cara berpikir, dan lain-lain. Nah, kita ini dapat mengedukasi mereka per individu untuk meningkatkan kesadaran diri mereka. Misalnya melalui pelatihan atau refleksi diri yang mendorong mereka untuk lebih mengenal cara mereka merespon perbedaan. Lalu strategi yang kedua adalah membangun empati. Dengan membangun empati, mereka dapat memahami perspektif orang lain. Kita juga dapat melakukan open discussion agar setiap individu itu dapat memahami satu sama lain dan juga mengerti sudut pandang orang lain. Untuk strategi terakhir adalah metode komunikasi yang secara jelas dan terbuka. Dalam organisasi, tentu saja banyak terjadinya miscommunication yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat dan juga salah paham. Nah, komunikasi yang jelas itu dapat meminimalisir dampak tersebut. Strategi yang tepat dapat digunakan adalah kita meminta individu itu untuk berbicara dengan jelas mengenai apa yang ingin mereka sampaikan. Misalnya seperti perasaan, harapan, atau ketidaksetujuan mereka tanpa takut disalahpahami ataupun dihukum. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami pakai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.